Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Trilaksono. Saya dosen Prodi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo, Madura. Saya akan menyampaikan materi sebagai bagian dari pengembangan diri dosen untuk UKT PT Serdos 2025. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi mata kuliah energi terbarukan dengan kode mata kuliah yaitu TEM 304. Kemudian untuk mata kuliah ini itu membahas tentang prinsip dasar, jenis-jenis dan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, air, dan energi panas bumi. Nah, fokus utama pada mata kuliah ini yaitu pada teknologi konversi energi dan aplikasinya dalam mendukung sistem energi terbarukan. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar solar power plant dan solar home system serta perhitungan dan analisisnya. Metode pembelajaran mata kuliah energi terbarukan meliputi ceramah, studi kasus, praktikum, proyek, presentasi, simulasi, dan kunjungan lapangan. Asesmen pada mata kuliah energi terbarukan meliputi ujian tulis, tugas individu, presentasi, kemudian proyek akhir, kuis, dan paling penting yaitu salah satunya itu penilaian sikap. Setelah mengikuti mata kuliah energi terbarukan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan jenis-jenis energi terbarukan, menganalisis potensi dan penerapannya, serta merancang solusi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak video berikut materi pembelajaran mata kuliah energi terbarukan pada pertemuan ke-7 yang membahas tentang sel surya dan aplikasinya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materi, silahkan berdoa dulu sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 ya. Materi kita yaitu tentang sel surya dan implementasinya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami prinsip kerja sel surya. Ya, kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mendesain solar power plant ya atau PLTS. Kemudian mahasiswa dapat menghitung kebutuhan komponen solar power plant. Kemudian yang keempat itu mahasiswa dapat menghitung efisiensi energi solar power plants. Jadi ini detail ya. Jadi mulai dari menghitung komponennya. Jadi PLTS itu kan yang pertama kan ada panel suryanya ya, kemudian ada baterainya ya, kemudian ada SCC, ada inverter. Nah, selain itu teman-teman juga harus menghitung efisiensinya. Apakah efisiensinya ini mendekati 100%? Jadi kalau mendekati 100% itu berarti bagus banget gitu ya. Pembangkit yang teman-teman bikin gitu. Oke, nah ini untuk pengantar aja. Jadi persebaran dari PLTS di Indonesia itu seperti ini. Jadi ada di Jawa Barat ya, ada di PLTS Terapung Cirata, kemudian ada di Likupang, ini ada di Sulawesi Utara. Nah, ini untuk yang kapasitasnya besar-besar yang di atas 1 megawatt gitu. Ini belum yang kurang dari 1 megawatt. Itu masih banyak lagi. Namun dari persentase pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang itu persentasenya itu masih kecil sekali itu. Jadi belum ada 10% dari pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia itu juga masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap ya, tenaga uap yang bahan bakarnya itu menggunakan batu bara. Nah, itu ya. Nah, ke depan Indonesia ini juga akan meningkatkan pembangunan EBT energi baru terbarukan ya seluruh Indonesia. Dan ini ada regulasinya, ada peraturan presiden tahun 2022 ya, yaitu tentang pembangunan EBT masif ya, roadmap pensiun PLTU. Jadi ke depan itu dari PLTU itu semakin dikurangin. Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar ini ya, dari gambar ini ada apa aja sih di gambar ini?
Ada panel surya. Nah, panel surya, kalau panel surya itu hanya bagian per kotak ini aja. Nah, kalau dalam keseluruhan ini namanya string photovoltage ya, atau rangkaian dari panel surya. Jadi panel surya yang sudah dirangkai secara seri maupun paralel untuk menghasilkan daya yang sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kalau yang keseluruhan ini kan namanya string PV ya, atau rangkaian dari panel surya. Jadi kalau yang terkecil ini adalah panel suryanya. Terus yang paling kecil lagi ini apa namanya? Sel surya. Ya, jadi untuk panel surya sendiri ini adalah sel-sel surya yang dirangkai secara seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhannya. Bisa 100 watt, bisa 200 watt dan seterusnya. Itu. Nah, ini contoh dari PLTS ya, yang untuk skala rumahan, solar home system itu. Oke, jadi itu tadi pengantar dari terkait dengan sel surya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa itu sel surya, ya. Oke, mungkin ada yang bisa membantu saya. Jadi apa itu sel surya? Siapa? Silahkan angkat tangan. Saya Pak. Oh, silahkan Mas Arsi. Sel surya adalah perangkat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, Pak. Oke, jadi itu dasar dari sel surya ya. Jadi mengubah energi cahaya menjadi listrik ya, arus listrik itu. Oke. Nah, yang dimaksud dengan efek photovoltage ini adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda. Ya, jadi di sel surya itu ada dua buah elektroda. Jadi elektroda tipe positif dan juga elektroda tipe negatif. Nah, ini adalah bagian-bagian dari panel surya. Ini contohnya. Jadi yang paling atas, yang paling ini ya, ini adalah frame-nya. Dia sebagai perekat dari semua sel surya yang dirangkai. Kemudian setelah itu di permukaan ini ada glass cover. Ya, fungsinya apa? Melindungi sel surya dari benda-benda keras, misal batu, kerikil dan lain sebagainya. Kemudian, nah yang bagian ini adalah sel suryanya. Jadi ini ada banyak sel surya di sini yang dirangkai secara seri maupun paralel. Kemudian di bawahnya, di sini ini adalah junction-nya, ya, penghubung antara sel surya ini dengan tipe negatif dengan tipe positifnya. Nah, simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya seperti simbol apa ini? Baterai ya. Jadi simbol baterai. Kemudian ada panah masuk. Artinya dia akan menghasilkan tegangan ketika kena sinar matahari. Gitu. Kemudian dia ada dua kutubnya, ada kutub positif dan juga kutub negatif. Gitu. Kemudian apa sih jenis-jenis dari panel surya atau sel surya? Jadi yang banyak digunakan, yang umum digunakan itu ada dua jenis, yaitu monokristalain dan juga yang polikristalain. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang monokristalain, dia itu bisa menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan polikristalin. Ya, karena apa? Karena memiliki efisiensi yang besar 15-20%. Sedangkan untuk yang polikristalin itu hanya 1-2% lebih rendah dari yang monokristalain. Ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat PLTS yang skala besar, nah itu bisa menggunakan yang monokristalain ya, karena dia efisiensinya besar ya, lebih besar dibandingkan yang polikristalin. Nah, plus minusnya apa? Jadi kalau teman-teman pakai yang monokristalain, itu untuk sinar mataharinya itu yang terik gitu ya, yang terik. Jadi ini nggak cocok nih buat daerah-daerah yang sering mendung, sering hujan. Intinya potensi dari energi suryanya itu nggak terlalu besar. Ini nggak cocok pakai ini. Nah, cocoknya pakai yang polikristalin. Jadi polikristalin ini dia cocok di daerah yang sering mendung.
sering mendung. Jadi ada cahaya sedikit dia juga konversi, ada cahaya besar juga konversi. Cuman efisiensinya nggak besar dibandingkan dengan ini. Tapi kalau yang monokristalen, sekali ada cahaya matahari yang terik, itu dia langsung mengonversi energi cukup besar. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja dari sel surya, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip P positif dan negatif junction. Nah, di sini ada semikonduktor tipe negatif, ya, yang mempunyai kelebihan elektron, sedangkan semikonduktor tipe positif mempunyai kelebihan hole atau muatan positif. Nah, ini yang apa? Yang bagian semikonduktor tipe negatifnya, ya, kemudian ini junctionnya, kemudian ini yang bagian positifnya, gitu. Jadi ketika permukaan dari tipe negatifnya ini terkena sinar matahari, ini ya, maka di sini akan menghasilkan energi yang akan disalurkan ke positif layer, gitu. Nah, nih, ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe negatif ke tipe positif, sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe negatif dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe positif. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih sel surya itu dirangkai sehingga bisa menghasilkan daya yang sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Yang atas ini rangkaian apa? Paralel. Jadi kalau di paralel itu yang besar tegangannya atau arusnya? Arusnya, ya. Jadi kalau di paralel yang besar adalah arusnya. Sedang kalau di seri itu yang besar adalah tegangannya. Nah, ini gambaran dasar dari rangkaian dari sel surya itu tadi, gitu ya. Nah, ini ada spesifikasi dari masing-masing sel surya. Jadi per sel surya itu dapat menghasilkan tegangan sebesar 0,45 sampai 0,5 volt, ya. Kemudian untuk arus listriknya itu sebesar 0,1 ampere, ya, pada saat menerima sinar cahaya yang terang ini. Jadi ini untuk per selnya itu nilainya seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi dari sel surya, ya. Jadi ini ada contoh yaitu diagram komponen PLTS terpusat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ada panel surya yang dirangkai sedemikian rupa, ya. Di sini energi cahaya matahari ini dikonversi menjadi listrik, ya, kemudian masuk ke solar charge controller. Nah, ini fungsinya untuk apa SCC ini? Fungsinya untuk mengatur, ya, daya listrik yang dihasilkan dari panel ini mau dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan baterai ini. Jadi untuk pengecasan baterai. Nah, baterai di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya digunakan pada saat malam hari. Jadi kalau malam hari itu kan nggak ada cahaya matahari, ya, makanya disimpan di baterai ini. Kemudian malam harinya itu bisa dipakai. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada inverter, ya. Karena peralatan listrik rumah tangga kita yang di rumah itu menggunakan arus bolak-balik atau arus AC, maka dari baterai ini diubah menggunakan inverter ini dari DC menjadi AC. Gitu. Kemudian di sini ada kontrol panel, ya, fungsinya untuk manage arus dan tegangan yang ada di sistem ini. Gitu. Setelah itu baru didistribusikan, ya, didistribusikan di rumah-rumah warga, di masjid, di pelayanan umum yang lainnya. Gitu. Oke, nah di sini sebelum kita masuk ke contoh perhitungan dari perencanaan dari PLTS, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Mas Imam, silahkan Mas Imam Segoro. Saya mau tanya Bapak, mungkin saya rencananya mau buat itu panel surya untuk di sawah Bapak, karena rata-rata di sekitar kampus ini
sawahnya lebar-lebar dan juga membutuhkan aliran air yang besar. Jadi saya mau buat pompa air yang berbasis tenaga surya. Nah, di tengah-tengah sawah kan nggak ada listrik masuk ke sana. Jadi kami butuhkan itu berapa sel surya, berapa panel surya, dan juga tegangannya itu berapa untuk pompa air. Oke, terima kasih Mas Imam atas pertanyaannya. Jadi sebelum Mas Imam ini merencanakan mau memasang sebuah pompa air ya di tengah sawah itu, yang perlu dilakukan Mas Imam apa? Yang pertama ya harusnya memetakan dulu kira-kira sawah yang dia aliri ini berapa meter persegi pertama itu. Yang kedua kira-kira membutuhkan air seberapa banyak gitu, berapa meter kubik misal gitu. Yang ketiga pemilihan dari pompa airnya ya. Setelah menemukan saya memilih pompa air dengan kapasitas 1000 watt misal. Nah 1000 watt ini kalau untuk mengairi sawah itu membutuhkan waktu berapa lama. Nah itu jadi yang pertama menghitung profil bebannya dulu. Misal dalam satu hari itu 1000 watt tadi ya kali misal 5 jam. Berarti dalam satu hari membutuhkan daya sebesar 5000 watt. 5000 watt. Nah, berarti energi yang kita butuhkan untuk dalam satu hari itu 5000 watt. Nah, dari situ kita turunkan ya, kita turunkan ke panel suryanya. Kita butuh panel surya berapa. Nah, habis ini kita akan bahas terkait dengan menghitung panel surya itu bagaimana, baterai, SCC, inverter, dan efisiensi energi yang dihasilkan dari PLTS yang kita bangun itu. Gitu ya Mas ya. Oke. Yang pertama di sini ada menghitung total bebannya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua menghitung daya puncaknya ya, menghitung daya puncak. Kemudian yang ketiga menghitung modul suryanya, kemudian baterai, SCC, inverter, dan efisiensinya. Nah, yang pertama di sini ada salah satu contoh dari salah satu jurnal yang saya gunakan. Di sini terdapat alat pengusir hama berjumlah 10 titik ya. Alat yang akan kita pasang di pesawan dengan luas 700 meter persegi, di mana masing-masing alat ini memiliki daya sebesar 7 watt dan satu alat menyala selama 2,4 jam. Nah, jadi total keseluruhan kebutuhan daya sebesar 168 watt hour gitu. Jadi cara ngitungnya bagaimana? Jadi 7 watt dikalikan dengan 10 titik dikalikan 2,4 jam sehingga ketemu 168 watt hour. Gitu. Kemudian ini kan pertama kita menghitung puncak dayanya ya, puncak dayanya. Jadi di sini ada KWP kilowatt peak PLTS sama dengan KWH per GAV. Jadi KWH itu tadi itu ya total beban yang akan kita aliri, kemudian dibagi dengan rata-rata intensitas cahaya matahari. Nah, ini didapat dari mana? Ini bisa didapatkan dari web PV watt ya. Kan karena kita kan nggak mungkin ya mau mengukur setiap hari kan nggak mungkin. Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada. Jadi bisa menggunakan PV watt, bisa menggunakan PV-sys, bisa menggunakan Homer. Nah itu. Jadi caranya bagaimana? Teman-teman tinggal masukkan aja koordinatnya itu ke PV watt, kemudian di situ nanti akan dikalkulasi. Jadi intensitas cahaya matahari dalam waktu sehari, sebulan, setahun itu berapa aja, itu di sana sudah tampil. Nah, ini jadi total kebutuhan energinya itu 29,7 watt peak ya untuk panel PLTS panel surya yang kita butuhkan. Nah, perlu adanya penambahan sebesar 15-25% ya sebagai rugi sistem ya. Mesti kan ada yang terbuang ya. Misal untuk meningkatkan efisiensi kita menambahkan ini tadi penambahan 15-25%. Nah, jadi daya puncaknya itu 37,1 watt peak ya. Atau kita bisa menggunakan 50 watt peak. Karena di pasaran kan nggak ada ya yang segini ya, jadi kita bulatkan menjadi 50 WP itu. Nah ini untuk perhitungan panel suryanya
Gitu. Nah, selanjutnya itu perhitungan jumlah baterainya. Jadi sebelum kita menghitung jumlah baterai, kita harus menentukan dulu kita mau pakai baterai yang berapa tegangannya, berapa ampernya, ya. Ampernya mungkin belum ya, mungkin tegangannya sudah ditentukan. Nah, ini untuk menghitung arus dari baterai yang akan kita gunakan. Pertama, I ampere hour, ya, arus dari baterainya sama dengan ET. ET itu adalah total energi harian, ya. Tadi kan 168 watt ya, dibagi dengan ini ada tegangan dari baterainya 12 volt, kemudian dikalikan dengan DOD. DOD itu apa? DOD itu adalah deep of discharge, ya, deep of discharge. Jadi baterai itu bisa kita gunakan itu sampai berapa persen, seperti itu. Nah, kita ambil umumnya aja, jadi baterai itu bisa kita gunakan di 80%. Jadi di sini 12 volt dikalikan 0,8, ya, sama dengan 17,5 ampere hour. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan berapa jumlah baterainya gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita tambahkan dulu. Di sini ada D ya. D itu adalah hari otonom. Hari otonom ini apa? Di mana sebuah PLTS ini pada saat kondisi mendung gitu. Misal mendung 5 hari gitu ya. Nah, sistem ini masih bisa dipakai. Nah, karena kita tambahkan di sini 5 hari di sini. Jadi I ampere hour tadi itu 17,5 I ampere hour dikali dengan harinya itu 5 hari ya. Kemudian dibagi dengan 0,8 sama dengan 52,5 ampere hour. Kemudian jika kita menggunakan baterai dengan 20 ampere ya, maka kita membutuhkan baterai sebanyak 2,6 gitu, atau kita bulatkan menjadi 3 buah baterai. Nah, ini untuk menentukan baterainya. Oke, selanjutnya itu menentukan kebutuhan SCC. Nah, gimana caranya? Yaitu ISCC sama dengan ISC. Nah, ISC ini didapat dari mana? ISC ini teman-teman bisa lihat di nameplate dari panel suryanya. Jadi di sana ada keterangan ISC, ya, i-short circuit ya. Jadi i-short circuit dikalikan jumlah dari panelnya, kemudian dikalikan 125. 125 ini apa? 125 itu nilai kompensasi dalam sistem panel surya. Jadi kayak semacam toleransinya lah ya, kita tambahkan 125% ya. Kemudian ISC sama dengan 6,05 ampere dikalikan, karena tadi jumlahnya 1 ya panelnya, kemudian dikalikan 125% sehingga ketemulah 7,5 ampere. Nah, di pasaran kan nggak ada ini ya, jadi kita bisa menggunakan SCC dengan kapasitas 10 ampere gitu ya, kita bulatkan. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan dari inverter. Nah, inverter ini fungsinya untuk apa? Untuk mengubah dari arus DC menjadi arus AC, gitu ya. Nah, cara ngitung untuk kebutuhan inverter bagaimana? Jadi WMAC di situ ada daya puncak beban. Jadi seluruh alat itu karena alat tadi itu dia bekerjanya bergantian ya, random bergantian satu persatu, maka daya puncak bebannya itu adalah 7 watt. Ya, 7 watt, kemudian ditambah 25% ya. Ini toleransinya, kemudian dikalikan dengan 7 watt sama dengan 8,75 watt gitu ya. Karena kemudian kita pakai inverter dengan kapasitas 8,7 watt. Nah, ini bisa disesuaikan aja, apabila di pasaran nggak ada, kita ambil yang atasnya gitu. Jadi jangan sampai kita ambil bawahnya, karena kalau ngambil di bawahnya maka yang terjadi apa? Alat ini dia akan bisa jadi kebakar ya, karena kelebihan beban dan sebagainya. Nah, inverter yang bagus itu yang seperti apa? Inverter yang bagus itu yang bentuk gelombang outputnya itu seperti ini. Jadi sempurna ya. Jadi ini yang dinamakan dengan inverter dengan output tegangan pure sine wave. Jadi pure, jadi nggak ada geriginya di atas, nggak ada yang lenggak-lenggok. Jadi dia sempurna. Ini karena apa? Karena akan mempengaruhi peralatan rumah tangga yang akan kita pakai. Gitu. Jadi kalau banyak distorsinya, banyak gangguannya ya, maka bisa merusak alat elektronik yang ada di rumah kita gitu. Nah,
Setelah semua tadi sudah kita lakukan perhitungan, selanjutnya kita akan menghitung efisiensi dari PLTS yang kita bangun. Nah, yang pertama kita akan menghitung iradiasi yang diterima oleh pembangkit yang kita bikin tadi, ya, yaitu iradiasi rata-rata 1 tahun. Nah, ini lihatnya di mana? Lihatnya dari PV watt tadi itu, PV watt atau PV sis atau Homer, itu bisa. Kemudian dikalikan dengan luas pembangkit, ya, ini meter persegi, ya. Nah, itu untuk menghitung iradiasi yang diterima oleh pembangkit. Kemudian untuk menghitung performa rasio, ya, performa rasio ini efisiensi dari pembangkit yang kita bikin, ya. Jadi ini PR itu adalah performa rasio. Jadi performa rasio ini mendekati 100% itu semakin sempurna, semakin bagus. Artinya energi itu yang terbuang itu sedikit gitu. Jadi hampir seluruh energi cahaya matahari itu bisa dikonversi menjadi listrik gitu. Yaitu pembacaan aktual dibagi dengan daya output perkiraan. Nah, ini berdasarkan hasil pengukuran, pengujian dan analisis data pada software PV Watt, didapatkan PLTS dalam waktu 1 tahun itu iradiasi rata-ratanya 170, luas pembangkitnya 0,594 meter persegi, efisiensi PV-nya 16,9%, kemudian energi aktualnya 16,148, ya. Sehingga ketika dihitung itu untuk iradiasi iradiasi matahari yang diterima oleh pembangkit kita itu adalah 100,98 kilo kWh, ya, kilowatt hour gitu. Kemudian untuk performa rasionya itu 16,148 dibagi 17,095 sama dengan 0,94 atau 94%. Berarti ini sudah mendekati sempurna, ya, karena 94% cahaya matahari itu dikonversi menjadi listrik gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sel surya dan implementasinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan Mas Rohman Romansyah. Baca. Jika ingin mengukur tingkat iradiasi matahari, tapi tidak memiliki pirometer, apakah lumismeter dapat dikonversi menjadi iradiasi? Oke, jadi bisa aja. Jadi misal teman-teman menggunakan luxmeter untuk menversi iradiasi matahari itu seberapa besar, itu bisa menggunakan luxmeter itu, dan bisa dikonversi itu Mas, ya. Cukup ya, nggak ada yang tanyakan lagi, ya. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, jadi ada tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Jadi tugasnya itu merencanakan pembuatan PLTS off grid di rumah masing-masing. Jadi yang pertama, teman-teman harus menghitung total beban listrik yang ada di rumah, ya. Setelah itu dihitung daya puncaknya, ya, bisa menggunakan PV watt yang gampang kita gunakan, jadi nggak perlu install PV watt. Kemudian dihitung kebutuhan panel suryanya, kemudian baterainya, SCC, inverter, dan membuat RAB-nya. Jadi kalau teman-teman mau membangun PLTS untuk rumahnya sendiri, kira-kira membutuhkan biaya berapa besar gitu. Itu, ya, bisa diterima, ya. Oke, tugas terakhir minggu depan, ya. Minggu depan nanti akan saya pilih salah satu untuk mempresentasikan di depan kelas gitu. Oke, ya, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.